salamat lingkungan alatai, salam sujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kaju batang. Harus. Semangat pagi dan salam pramuka. Salam. Kakak-kakak yang terkasih, pada hari ini kita ada di channel podcast TKK NPK Keuskupan Palangkaraya. Kita hari ini akan mengulik tentang kegiatan Temu Pembina 4 2023 yang akan diselenggarakan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua orang narasumber. Ada Mabi TKKN NPK Keuskupan Palangkaraya, ada Romo Silvanus Subandi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan TB 4 2023, ada Kak Heronimus Dwi Setiawan. Selamat pagi. Oke, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nih apa saja nanti untuk persiapan TB 4 2023 mendatang. Untuk awal-awal ya, Romo Bandi ya, saya mau bincang dengan Romo Bandi. Ini kan TB 1 itu diadakan di Bandung Selatan. TB 2 itu diadakan di 2010, diadakan di Palasari, Keuskupan Denpasar. Terus TB 3 itu di Klaten, Jawa Tengah. Nah, TB 4 ini di 2023 mendatang diadakan di Kota Palangkaraya. Kenapa ada ide tersebut bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Palangkaraya, Romo? Bisa cerita-cerita sedikit ke kita? Baik, terima kasih. Memang ketika kita ada pertemuan di tingkat nasional, sebetulnya sudah mulai dari pekan kekerabatan di Coban Rodo, Batu, Malang. Pada waktu itu sudah ramai diperbincangkan karena pada saat itu sudah mulai ada kontingen peserta PK4 yang di luar Jawa, Bali. Nah, antara lain dari Kalimantan, dari Pontianak, dan Samarinda, dan juga dari Palangkaraya. Nah, dalam pembicaraan muncul ada diskusi supaya ada kita itu semakin diperkaya demikian pengetahuan, pengalaman. Diadakanlah TB keempat itu di luar Jawa, Bali, dan itu lalu kemudian ditunjuk TKK NPK Keuskupan Palangkaraya yang menjadi tuan rumah. Dan kita pada prinsipnya welcome bila mana memang itu kehendak bersama. Tapi kami juga, karena kami di sini adalah orang-orang baru dan kami belum memiliki pengalaman yang dalam menyelenggarakan event-event besar. Dan untuk itu kami berharap ini bukan hanya kerja panitia pelaksana di TKK NPK Keuskupan Palangkaraya, diharapkan juga semua pihak bisa berpartisipasi, terutama juga pengurus TKK NAS ya, yang menjadi tempat kami untuk berkonsultasi apa-apa kiranya yang harus kami lakukan. Saya kira itu waktu itu dalam pembicaraan di pertemuan di Jawa, saya kira begitu ceritanya. Jadi ini nggak molor ya, Mo ya, karena kemarin kita sempat pandemi ya. Jadi mungkin baru diadakan di 2023 atau memang jadwalnya di 2023? Sebetulnya agendanya itu tahun 2022 ya. Hanya karena ada pandemi lalu kemudian diputuskan diundur ke saat libur semester genap Juni 2023. Oke, jadi suatu kebanggaan juga ya kita akhirnya Pulau Kalimantan yang dipilih di Kalimantan Tengah untuk khususnya Palangkaraya untuk jadi tuan rumah TB 4 2023. Nah, untuk tema kegiatan ini sendiri apa, Mo? Atau Kak Heron bisa menjawab? Baik. Temanya. Untuk tema kegiatan Temu Pembina 4 ini tahun 2023 ini sudah dibikin dan sudah dipersiapkan oleh almarhum Antonius Daud, yaitu Delivery Within, yang artinya
kepemimpinan di dalam sanubari. Jadi artinya itu adalah kita ini para pembina adalah sebagai seorang pemimpin, seorang leader. Jadi bagaimana jiwa pemimpin itu, jiwa pembina itu ada di dalam sanubari kita, di dalam hati kita. Begitu kira-kira. The leader within. Jiwa pemimpin di dalam sanubari. Jadi dengan tema ini pasti kan ada tujuan yang dicapai supaya penyelenggaraan kegiatan kita ini berhasil. Nah, tujuannya apa nih? Diselenggarakannya kegiatan TB 4 2023. Ada yang bisa Pak Romo atau Kak Heron, terserah nih. Saya kira dari tema itu sudah jelas ya, dari leader within. Jadi membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri kita semua. Saya kira ini juga bukan hanya untuk kita para pembina, tetapi juga para peserta bina. Kita ini adalah kader-kader pemimpin bangsa, dan kita para pembina itu menyiapkan generasi muda ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Maka jiwa kepemimpinan itu yang harus ada dimiliki oleh setiap peserta didik, dalam hal ini anggota pramuka. Mari, saya kira itu yang dimaksudkan the leader within itu. Yang tujuannya tentu saja ya membangun karakter pada pribadi kita masing-masing para pembina, bahwa ada sense of responsibility terhadap bangsa ini, ada tanggung jawab. Saya melaksanakan tugas pendampingan generasi muda dalam kepramukaan itu karena ada rasa tanggung jawab saja. Di dalam hati nurani saya itu menantang saya, mau tolong bantu dampingi anak-anak muda ini supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh. Saya kira itu, lalu semangat kerjasama sebagai tim itu menjadi tekanannya. Kita dilatih untuk bisa bekerja bersama, bisa survive dalam menghadapi segala tantangan. Kita ingat, dalam pramuka siap menghadapi tantangan apapun, tidak ada yang menakutkan. Nah, semuanya bisa dihadapi asal ada semangat dalam diri kita. Saya kira itu menurut pendapat saya. Silakan mungkin Kak Heron, mungkin ada. Ya, saya kira sama ya apa yang disampaikan oleh Romo tadi, bahwa jiwa pemimpin itu ada di dalam pembina, terutama pembina pramuka, dan jiwa itu, rasa membina itu harus ada di dalam setiap sanubari pembina, sehingga membina adik-adik pramuka itu bukan karena kewajiban, karena tugas dari sekolah, tetapi memang berasal dari dalam hati kita. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Kak Heron. Saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Kak Heron. Apa saja kegiatan yang menarik yang akan dilakukan dalam temu pembina keempat yang diadakan di Palangkaraya ini? Baik, terima kasih Pak Latus. Jadi kegiatan temu pembina keempat tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah nanti, itu akan dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Kegiatan-kegiatan sangat menarik. Di antaranya adalah kegiatan kebudayaan, yaitu bagaimana para peserta nanti akan mempelajari tentang budaya Dayak. Jadi budaya dari masyarakat adat Dayak itu akan dipelajari mulai dari tarian, keterampilan dan sebagainya. Kemudian juga akan diselenggarakan kegiatan pelestarian lingkungan, yaitu dalam penanaman tanaman dan lain sebagainya, bakti sosial dan sebagainya. Selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti scouting skill, bagaimana memperoleh pramuka Garuda bagi adik-adik kita yang ada di Busupan, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan menarik. Dan yang terpenting adalah kegiatan ini menjadi sebuah tempat atau sebuah
kegiatan di mana para pembina bisa saling tukar menukar informasi, pengalaman, bagaimana membina di daerah Jayapura, bagaimana di Palembang, bagaimana di Kalimantan, bagaimana di tempat di Jawa dan sebagainya. Jadi saling menukar informasi sehingga rasa persaudaraan di antara kita, di antara pembina itu juga terjadi, sehingga nanti ke depannya kalau kita ada kegiatan dan sebagainya bisa saling tukar informasi, Kak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan nanti ya. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Kak Hiron. Ini mungkin di luar konteks ya Kak Hiron ya. Kebetulan 2016 kemarin kami ada ikut tema temu pembina 3 di Klaten. Dalam temu pembina 3 di Klaten itu setiap kontingen sepertinya tidak ada penghargaan dari penyelenggara itu ya. Artinya kita mau dapat apa sepertinya tidak ada waktu itu. Nah, bagaimana penyelenggaraan TB4 yang diadakan di Palangkaraya ini? Apakah sudah direncanakan apa kira-kira penghargaan yang akan diberikan setiap kontingen yang ikut terlibat dalam kegiatan ini? Baik, terima kasih Kak Latus. Jadi untuk kegiatan di TB4 ini memang semua berbasis digital, sehingga mulai dari pendaftaran, kemudian mengikuti kegiatan, sampai mengambil natura dan sebagainya itu kita semua by digital, sehingga kita mengurangi manual. Jadi semua kita menggunakan handphone kita, baik Android maupun handphone kita, untuk bisa mengakses di aplikasi TB4 nanti. Nah, kemudian untuk penghargaan yang jelas, panitia itu akan memberikan sertifikat dan tanda peserta bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan TB4 dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, panitia juga akan memberikan penghargaan reward kepada kontingen yang mungkin bisa tergiat, kemudian kontingen bersih dan sebagainya. Nah, itu nanti akan diselenggarakan di masing-masing subcamp, karena kegiatan ini nanti akan terpusat di subcamp yang ada di Gunung Perkemahan. Jadi subcamp itu boleh kata lainnya adalah kampung. Jadi akan terbagi menjadi 4 kampung. Nanti jumlah peserta akan dibagi menjadi 4 kampung. Nah, di setiap kampung itu akan ada namanya kehidupan perkampungan atau subcamp. Jadi semua akan ada di situ. Ada seorang pemimpin kampung atau subcamp chiefnya. Nah, itu nanti akan memberikan penilaian dan memberikan rewards. Dan mungkin juga akan ada hukuman bagi misalkan peserta yang mungkin tendanya kotor atau tidak mengikuti prokes, dan mungkin nanti akan ada sanksi dan ada reward dari kampungnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Kak Hiron. Saya ingin bertanya lagi Kak, mungkin Kak Hiron bisa selaku ketua panitia bisa menceritakan sekilas tentang bagaimana persiapan TB4 yang akan dilaksanakan di Palangkaraya. Baik, terima kasih Kak. Jadi selama ini memang pembina keempat itu sudah terbentuk dan kami selalu mengadakan pertemuan, dan sampai hari ini persiapannya kurang lebih sudah 70%. Sehingga kami terus tetap mengupayakan percepatan persiapan panitia ini, terutama setelah turunnya surat dari Koordinator Nasional yaitu rekomendasi tentang pelaksanaan pembina keempat di Palangkaraya. Nah, ini yang menjadi kami semakin bersemangat lagi karena sudah ada kepastian dan sudah ada rekomendasi dari Koordinator Nasional bahwa kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan di Kota Palangkaraya. Saya kira itu Pak. Baik, selanjutnya Kak Hiron, mau tahu dong kira-kira kapan dan di mana waktu tempat kegiatan TB4 itu dilaksanakan? Baik, kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di Gunung Perkemahan Jaro Benteng, kurang lebih berjarak 30 km dari Kota Palangkaraya. Kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai dengan 25 Juni sampai dengan 2 Juli 2023. Namun kegiatan itu akan efektif selama 5 hari karena kegiatannya akan berputar sesuai dengan subcampnya. Itu dipotong dengan 1 hari opening ceremony dan 1 hari closing ceremony. Jadi total sekitar 7 hari kegiatan.
Nah ini juga bagi teman-teman yang kakak-kakak yang dari luar Pulau Kalimantan mungkin juga lebih ekstra karena kegiatan aja sudah 7 hari, mungkin kalau ditambah perjalanan mungkin ada yang sampai 2 minggu ya. Jadi memang perlu persiapan yang benar-benar, mulai dari persiapan fisik masing-masing juga persiapan kontingen. Saya kira itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Demikian ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Hiron. Ya, mohon izin lagi bertanya ya. Apa yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi kakak-kakak yang sehingga TB4 itu pasti lebih berkesan jika dibandingkan temu pembina sebelumnya di kota lain? Ya, ada sudah di Bali, kemudian di mana tadi? Di Bandung dan di Klaten. Ya. Kira-kira apa yang berkesan ya di TB4 yang diadakan Palangkaraya? Baik, jadi kegiatan TB4 ini tentunya adalah kegiatan pertama kali yang diselenggarakan di luar Pulau Jawa Bali. Jadi pernah ada di Sumatera, mungkin di Palembang dan sebagainya. Mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kali ini di Kalimantan dia memang harus menyeberang pulau agak sedikit jauh. Jadi mulai dari perjalanan saya kira sudah mulai berkesan ya, kakak sekalian sudah mulai berkesan. Lalu nanti di Kalimantan akan bertemu dengan rekan seprofesi pembina pramuka se-Indonesia, kemudian dunia digital akan diperkenalkan, kemudian juga ada kegiatan offsetnya yaitu berkunjung ke Pulau Kaja, itu ada ketangkaran orang hutan yang dilepas liarkan. Kita menggunakan perahu di Pulau Kaja, kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang memang sangat menarik untuk diikuti kita sama-sama. Saya kira rugi deh kalau kakak nggak ikut dan hadir di kegiatan atau pembina keempat nanti di Palangkaraya. Mungkin Romo Bandi ada tambahan? Ya, saya kira karena ini temu pembina pramuka yang pertama diadakan di luar Jawa Bali ya, maka ini menjadi sangat menarik seperti yang tadi diungkapkan oleh Kak Heron berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan. Salah satunya itu adalah nanti ada kegiatan peta seni dari masing-masing kontingen itu yang akan diadakan di tengah kota Palangkaraya. Ini untuk pertama kalinya pramuka memberikan semacam hiburan bagi masyarakat. Mereka bisa menonton, melihat, dan di sana juga kita mau tunjukkan bahwa pramuka yang berpangkalan di sekolah-sekolah Katolik ini juga berkembang dan punya perhatian kepada massa. Jadi bagian dari pendidikan kemasyarakatan itu nanti kontingen-kontingen akan menampilkan budayanya masing-masing di sana. Nah, kita dari masyarakat Kalimantan Tengah akan belajar juga tentang kebudayaan daerah-daerah lain. Demikian juga daerah-daerah lain nanti sebagaimana diungkapkan oleh Kak Heron nanti akan belajar juga elemen-elemen budaya masyarakat Kalimantan, baik itu Kalimantan ya seluruh Kalimantan lah, katakan itu ada 4 provinsi ini. 5 Romo ya 5 provinsi dengan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Ya. Kak Heron selaku ketua panitia, kriteria untuk menjadi peserta kegiatan TB4-nya apa? Apakah pesertanya ini cuma di wilayah Indonesia atau kita ada juga di skala internasional yang kita undang? Baik, terima kasih Kak Maredi. Jadi kegiatan TB4 ini nanti akan diikuti oleh seluruh pembina yang berada di pangkalan Yayasan Pendidikan Katolik Indonesia ya. Sampai hari ini mungkin kurang lebih ada 24 uskupan yang ada di PKK MPK di seluruh Indonesia. Lalu ditambah dengan 9 negara yang akan ikut kegiatan TB4 ini. Jadi
sangat menarik sekali untuk kegiatan ini. Kemudian syaratnya sudah ada tertuang di dalam diklat, di buku petunjuk pelaksana kegiatan itu sudah ada. Jadi salah satunya adalah aktif di membina di gugus-depan masing-masing. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan sebagainya. Saya kira syaratnya tidak terlalu sulit, biasa-biasa saja. Hanya memang berharap nanti yang hadir itu sudah divaksin ketiga ya, atau booster 1, kemudian mematuhi protokol kesehatan dan aktif untuk mengikuti kegiatan. Saya kira itu, Pak. Ternyata syaratnya cukup mudah dan diharapkan seluruh keuskupan di wilayah Indonesia juga mengirimkan pesertanya. Nah, selanjutnya buat Romo Bandi dengan Kak Heron, apa nih harapannya, atau ada pesan atau ada salam buat kakak-kakak yang akan mengikuti kegiatan TB4 ini? Ya, saya kira memang kalau tidak ikut ada rugi. Ya, jadi pertama ini adalah kegiatan temu pembina pramuka, momen silaturahmi dari seluruh insan pramuka, terutama para pembina pramuka seluruh Indonesia. Dan juga selain peserta ya dari Indonesia, kita juga akan mengundang peserta dari luar dari anggota ICCS. ICCS itu International Catholic Conference on Scouting. Kita Indonesia memang bukan anggota ICCS, tapi ya kita tetap menjalin relasi dengan mereka dan kita bisa mengundang mereka. Beberapa negara anggota ICCS sebagian Asia Pasifik itu misalnya Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Taiwan, Monaco, Jepang, dan Korea, serta juga Timor Leste. Ya, saya kira negara yang terdekat paling tidak akan datang itu. Dan itu rugi kalau kita tidak ikut. Dan harapan saya ini khususnya kakak-kakak pembina yang ada di regio Kalimantan ini, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan juga kakak-kakak di Kalimantan Timur, pembina pramuka. Ya, saya rasa adalah momennya kita bisa berkumpul bersama, menyatukan tekad kita bersama untuk memajukan Kalimantan baru. Nah, Kalimantan baru itu dalam konteks semangat yang baru dan juga kerjasama, berjuang bersama untuk memajukan Kalimantan ini. Saya kira itu harapan kita. Heron, ada tambahan? Baik, saya sebagai Ketua Panitia TB4 2023 mengundang kakak-kakak semua, para pembina pramuka yang berpanggilan di sekolah-sekolah Katolik seluruh Indonesia untuk berkenan hadir dalam acara temu pembina keempat di Palangkaraya. Kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat dan menjadi media kita untuk semakin mengembangkan pembinaan pramuka di kehidupan kita masing-masing. Dan saya berharap semoga kegiatan ini nanti menjadi semangat baru karena kita setelah dihadapi dengan masalah COVID-19 dan kita dengan TB4 ini memiliki semangat baru untuk menjadi pembina pramuka yang lebih baik lagi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Kak Heron dan Romo. Sebelum terakhir, ada apa kira-kira kata yang penyemangat khusus untuk peserta TB4? Kak Romo dulu kira-kira. Ya, penyemangat dalam arti begini ya, pramuka itu
tidak mengenal rintangan. Nah inilah bagi kita memang saat-saat sekarang itu ada saja tantangannya itu tuh. Ya salah satunya itu kan tantangan finansial biasanya. Nah itu bisa diatasi ya misalnya dengan menabung ya sedikit demi sedikit, tapi tidak berasa. Nah maka saya puji Tuhan, Pramuka ini juga ternyata membawa pengalaman-pengalaman baru. Saya dulu bukan seorang insan pramuka yang aktif, tapi pramuka ternyata membawa saya bisa bertemu sahabat-sahabat dari negara lain, bahkan sampai bertemu di Thailand bersama dengan Kak Heron ini adalah karena pramuka. Dan saya kira kalau kita aktif semua di daerah masing-masing dan juga ambil bagian juga dalam TB4 nanti, pasti dan membawa sesuatu yang baru yang berkesan bagi kita masing-masing. Ya, terima kasih Romo. Dari Kehiron tambahan? Baik, sesuai dengan semangat orang Dayak Kalimantan Tengah itu kisah ulang, artinya pantang mundur dan elak mikir, jangan pikir atau jangan takut. Demikian enggak? Iya. Oke, terima kasih Romo Bandi, Kak Heron udah gabung dengan kita di sini untuk mengulik nih pengenalan tentang TB4 2023 yang akan dilaksanakan tahun depan di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita sudah di akhir acara. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di podcast selanjutnya bersama kakak-kakak panitia yang lain. Saya Kamaria Edi bersama Kak Largus undur diri. Salam Pramuka.